Halo, selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 6, kami akan mempresentasikan tentang penjelasan pengantar akuntansi chapter 2. Nah, nama saya Nia Agustina. Saya tidak sendirian di sini. Saya ada teman-teman saya. Silakan memperkenalkan diri. Halo, perkenalkan. Nama saya Latifah Putri Pawitan. Halo, perkenalkan nama saya Denita Putri Utami. Nama saya Balkis Aisyah Handayani. Oke, silakan untuk penjelasannya. Nah, sedikit mengulang materi pada bab 1, kita telah mempelajari tentang transaksi bisnis dalam persamaan akuntansi dan efek kumulatif dari transaksi dalam bentuk tabel. Namun, bisa kita bayangkan, seperti perusahaan besar, contohnya Bank of Taiwan, yang melakukan ribuan transaksi dalam satu harinya. Jika menggunakan format tabel yang sama dengan Softbat SA untuk melakukan transaksinya, cara tersebut tidak praktis dan mahal. Namun, jika perusahaan menggunakan serangkaian prosedur dan catatan, itu akan lebih mempermudah perusahaan. Maka dari itu, pada bab ini, kita akan mempelajari tentang proses pencatatan. Pada bab ini, kita akan lebih mengenal istilah akun, debit, dan kredit. Akun merupakan tempat mencatat, penambahan, atau pengurangan transaksi keuangan yang mempengaruhi keseimbangan harta, utang, dan modal. Bagian akun terdiri dari 3. Yang pertama ada judul, yang kedua debit di sisi kiri, yang ketiga ada kredit. Bisa dilihat di pojok bawah ada tabel dari bentuk akun. Yang paling atas itu ada judul dari akun, yang di sisi sebelah kiri ada debit, dan sisi kanan ada kredit. Nah, bentuk akun ini sering dikenal dengan nama akun T atau T account, karena kesamaan dengan bentuk huruf T. Lalu yang selanjutnya ada debit. Debit merupakan pencatatan akuntansi di mana aset dan biaya mengalami peningkatan. Lalu ada kredit. Kredit merupakan pencatatan akuntansi di mana akun hutang dan ekuitas mengalami peningkatan. Nah, jadi kalau debit itu yang mengalami peningkatan aset dan biaya. Jika kredit yang mengalami peningkatannya adalah hutang dan ekuitas. Lalu di sini ada aturan debit dan kredit. Di sana ada akun harta, akun hutang, akun modal, akun pendapatan, dan akun beban. Nah, jika harta bertambah, maka posisinya ada di debit. Jika harta berkurang, posisinya ada di kredit. Jika hutang berkurang, posisinya ada di debit. Jika hutang bertambah, posisinya ada di kredit. Yang ketiga, ada modal. Jika modal berkurang, posisinya di debit. Jika modal bertambah, posisinya di kredit. Lalu, pendapatan. Jika pendapatan berkurang, posisinya ada di debit. Jika pendapatan bertambah, posisinya ada di kredit. Yang terakhir, ada beban. Jika beban bertambah, posisinya ada di debit. Dan jika beban berkurang, posisinya ada di kredit. Di sini ada contoh transaksi pada tanggal 12 Agustus. Ada kas dan modal. Nah, kas di sini, kas yang bertambah. Jika kas bertambah, itu termasuk harta bertambah, maka posisinya ada di debit. Jika modal bertambah di sini, posisinya ada di kredit. 15.000 di kredit. Lalu yang selanjutnya ada transaksi pada tanggal 15 Agustus, ada perlengkapan dan hutang usaha. Perlengkapan termasuk pada harta. Harta bertambah berarti posisinya ada di debit. Dan hutang usaha. Hutang bertambah posisinya ada di kredit. 2 juta di kredit. Lalu yang terakhir ada transaksi tanggal 30 Agustus. Di sini ada beban listrik dan telepon dan kas. Beban listrik bertambah berarti posisinya di debit. Nah, logikanya kalau kita bayar listrik, harta kita berkurang kan? Nah, kas di sini beda dengan kas pada tanggal 12 Agustus. Kas pada tanggal 30 itu berkurang. Harta berkurang berarti posisinya ada di kredit. Nah, mohon maaf, di sini totalnya 17.400, bukan 17.400. Yang harus kita ingat, jumlah dari debit dan kredit
itu harus sama. Di sini sama 17.400. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Donita. Jadi, aset sama dengan kewajiban plus ekuitas. Jadi, jurnal yang digunakan dalam proses perekaman yaitu analisis, transaksi, posting, neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, laporan keuangan, jurnal penutup, neraca saldo setelah penutup. Jadi, fungsinya itu yang pertama, menganalisis setiap transaksi dalam hal pengaruhnya terhadap akun. Yang kedua, masukkan informasi transaksi dalam jurnal. Yang ketiga, mentransfer informasi jurnal ke akun yang sesuai di buku besar. Lalu ada jurnal. Jurnal itu perusahaan awalnya mencatat transaksi dalam urutan kronologis. Dengan demikian, jurnal tersebut disebut sebagai Book of Original Entry. Untuk setiap transaksi, jurnal menunjukkan efek debit dan kredit pada akun tertentu. Perusahaan dapat menggunakan berbagai macam jurnal. Tetapi, setiap perusahaan memiliki bentuk jurnal yang paling dasar, yaitu jurnal umum. Biasanya, jurnal umum memiliki spasi tanggal, judul, dan penjelasan akun, referensi, dan 2 kolom jumlah. Jurnal memberikan beberapa kontribusi penting untuk proses pencatatan. Yang pertama, ia mengungkapkan di suatu efek lengkap dari suatu transaksi. Yang kedua, memberikan catatan kronologi. Tiga, membantu mencegah atau menemukan kesalahan karena jumlah debit dan kredit untuk setiap entry dapat dengan mudah dibandingkan. Lalu ada buku besar. Yang pertama itu ada analisis, membuat jurnal, posting ke akun buku besar, neraca saldo, laporan keuangan, penutup neraca saldo. Buku besar yaitu seluruh kelompok akun yang dikelola oleh perusahaan adalah pelanggan. Pelanggan menyediakan saldo di masing-masing akun serta melacak perubahan dalam saldo ini. Perusahaan dapat menggunakan berbagai macam buku besar, tetapi setiap perusahaan memiliki buku besar. Buku besar berisi semua akun aset, kewajiban, dan ekuitas. Selanjutnya, dibacakan oleh Welkis. Oke, selanjutnya ada posting. Posting adalah proses mentransfer entry jurnal ke akun buku besar. Posting melibatkan langkah-langkah berikut. Yang pertama, di buku besar di kolom akun yang didebit, masukkan tanggal, halaman jurnal, dan jumlah debit yang ditampilkan di jurnal. Yang kedua, pada kolom referensi jurnal, tulis nomor referensi yang telah diposting jumlah debitnya. Yang ketiga, di buku besar di kolom yang sesuai dari akun yang dikreditkan, masukkan tanggal, halaman jurnal, dan jumlah kredit yang ditampilkan dalam jurnal. Yang keempat, di kolom referensi jurnal, tulis nomor referensi yang telah diposting jumlah kreditnya. Posting harus dilakukan dalam urutan kronologi, artinya perusahaan harus memposting semua debit kredit dari satu entry jurnal sebelum melanjutkan ke entry jurnal berikutnya. Entry jurnal berisi tanggal transaksi, akun debit, dan akun kredit. Selanjutnya ada bagan akun. Bagan akun merupakan daftar nama seluruh akun-akun yang digunakan perusahaan dalam mencatat transaksi ekonominya dengan kode angka akun dan nama akun. Di sini saya akan menjelaskan nomor akun dari Yazici Advertising. Nomor akun 101 sampai 199 menunjukkan akun aset, nomor 200 sampai 299 menunjukkan hutang jangka panjang, 301 sampai 350 menunjukkan akun ekuitas, 400 sampai 499 menunjukkan pendapatan, 601 sampai 799 menunjukkan biaya, 800 sampai 899 menunjukkan pendapatan lainnya, dan 900 sampai 999 menunjukkan biaya lainnya. Selanjutnya ada proses ilustrasi. Saya akan membacakan transaksi pada tanggal 1 Oktober, si Yazici menyetor modal 10.000 di perusahaan periklanan yang dikenal sebagai Yazici Advertising. Yang selanjutnya ada analisis dasar. Analisis dasar, kas aset bertambah 10.000, modal bertambah 10.000.
Analisis persamaan, aset sama dengan liabilitas plus ekuitas, artinya kas bertambah 10.000, modal bertambah 10.000. Lalu di debit kredit analisis, kas bertambah di debit 10.000, kredit bertambah di ekuitas 10.000 atau modal. Selanjutnya di jurnal umum, karena di situ penyetoran modal, berarti kas bertambah 10.000 di debit dan modal bertambah masuknya di kolom kredit. Selanjutnya, proses posting. Posting adalah pemindah bukuan ke masing-masing akun yang mengacu pada jurnal umum. Selanjutnya akan dibacakan Nia Agustina. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan dulu apa itu jurnal umum, buku besar, dan neraca. Pertama adalah umum. Jurnal umum ini memiliki pengertian sebagai jurnal yang digunakan untuk melakukan pencatatan. Jadi semua pencatatan mulai dari awal bulan sampai akhir itu sudah termasuk di jurnal umum. Setelah itu ada buku besar. Buku besar itu apa sih? Buku besar itu adalah alat yang digunakan untuk mencatat perubahan-perubahan yang terjadi pada suatu akun yang disebabkan karena adanya transaksi keuangan. Next. Nah, ini kan jurnal umumnya sudah diketahui dari transaksinya juga kan. Terus, semua pencatatan yang di jurnal umum ini kita akan masukkan ke posting. Posting itu apa sih? Posting itu adalah mengelompokkan masing-masing akun sehingga kita tahu berapa saldo akhir dari masing-masing akun tersebut gitu. Misalnya kas dengan kas, jadi kita bisa tahu bisa tahu berkurang atau bertambahnya, terus sama juga dengan piutang, kita juga tahu bertambah atau berkurangnya saldo akhirnya itu berapa. Setelah itu, semuanya akan dijadi satu. Nah, semua sudah ada di jurnal umum juga, sesuai dengan jurnal umumnya juga kan, kalau misalkan buku besar itu, posting itu. Terus, kenapa? Setelah kita ke posting, kita baru masukkan ke neraca atau trial balance. Dinamakan neraca saldo karena diambil dari saldo akhir masing-masing akun yang di buku besar tadi. Terus kenapa neraca saldo diambil dari saldo akhir tersebut masing-masing buku besar dari kegiatan posting? Oke. Jadi neraca saldo itu hanya buku besar posting itu cuman tahapannya, buku besar itu namanya. Terus jadi setelah kita mengetahui neraca itu baru kita bisa mengetahui kegiatan posting tersebut. Nah, ini dia neraca saldo dan aturan debit kreditnya. Jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Latifah, sama kalau kas ada di debit dan kredit, piutang dagang itu juga ada di debit kredit. Nah, karena perlengkapan ini adalah harta, jadi kita ada di debit, peralatan juga harta ada di debit, biaya-biaya juga di debit, pendapatan ada juga di kredit dan debit, hutang dagang ada juga bertambahnya di kredit dan berkurang di debit. Modal juga bertambah di kredit dan berkurang di debit. Itu dia. Nah, ini adalah soal, bisa dibacakan oleh yang pertama. Oke, sekarang kita mau ngerjain soal yang S1 5. Soalnya, di bawah ini adalah informasi yang dipilih terkait perbaikan SUI pada tanggal 31 Desember 2020. SUI melaporkan informasi keuangan setiap bulan dalam jumlah ribuan. Akun hutang $3.000, kas 6.500, biaya iklan 6.000, pendapatan layanan 53.500, peralatan 29.000, gaji dan biaya 16.500, catatan hutang 25.000,
biaya sewa 10.500, piutang usaha 13.500, dividen 7.500. Nah, kita disuruh cari yang A, tentukan total aset perbaikan SUI pada tanggal 31 Desember 2020. Yang B, tentukan laba bersih yang dilaporkan SUI pada Desember 2020. Yang C, menentukan ekuitas perbaikan SUI pada tanggal 31 Desember 2020. Caranya kita cuma tinggal kelompokin aja tuh. Yang A, kas ditambah peralatan ditambah piutang usaha sama dengan total aset. Jadi 6.500 ditambah 29.000 ditambah 13.500 sama dengan 48.500. Yang B, pendapatan pelayanan dikurang biaya iklan, dikurang biaya gaji, dikurang biaya sewa sama dengan laba bersih. Jadi 53.500 dikurang 6.000 dikurang 16.500 dikurang 10.500 sama dengan 20.500. Yang C, aset dikurang kewajiban sama dengan ekuitas. Artinya 48.500 dikurang 28.000 ya, 20.500. Nah, 20.500. Selanjutnya, latihan soal S112 LO5. Informasi berikut terkait dengan Current Legal Co. untuk tahun 2020. Diketahui ada saldo laba 1 Januari 2020, $42.000. Dividen dibayarkan selama 2020, 6.000. Pendapatan layanan 63.600, gaji dan beban upah 30.200, beban iklan 1.800, beban sewa 10.400, beban utilitas 3.100, pendapatan komprehensif lain 460. Nah, kita disuruh mencari yang pertama itu laporan laba rugi, yang kedua laporan laba rugi komprehensif. Nah, jawaban yang pertama itu laporan laba rugi. Yang ini ya. Nah, di sini pendapatan layanan 63.600, beban sewa 1.400, gaji dan beban upah 30.200, beban utilitas 3.100, beban iklan 1.800. Total expense atau total bebannya itu 45.500. Nah, kalau rumusnya laba rugi itu pendapatan dikurangi beban. Jadi hasilnya 18.100. Lalu ada di sini laporan laba rugi komprehensif. Jawaban yang B. Kalau mau nyari laba rugi pendapatan komprehensif itu cuman laba rugi ditambah pendapatan komprehensif lainnya. Nah, laba ruginya 18.100, pendapatan komprehensif lainnya 460, jadi sama dengan 18.560. Selanjutnya nih ya. Oke, selanjutnya saya akan membacakan soal E1.13 LO5. Lynn Dreyfus adalah pemegang buku Sankuli SPA. Lynn telah mencoba untuk menyeimbangkan laporan posisi keuangan Sankuli dengan benar. Namun, laporan posisi keuangan Sankuli ini disajikan sebagai berikut. Oke, saya akan bacakan. Tanggal 30 Desember 2020. Di sini ada harta, peralatan sebesar 48.000, ada supply 8.000, ada kas 14.000, dan dividen 5.000. Dan ada kewajiban, yaitu modal saham 50.000, laba ditahan 17.500, utang usaha 16.000, dan piutang usaha 8.500. Nah, ini totalnya sama. Total harta 75.000 dan total ekuitas atau kewajiban itu 75.000. Nah, di sini kita akan menyiapkan laporan posisi keuangan yang benar, karena di sini masih acak-acakan juga. Next untuk jawaban.
Nah, ini jawabannya. Menurut saya, pengelompokan harta itu adalah peralatan sebesar 48.000. Terus yang tadinya piutang usaha ada di kewajiban, kita akan masukkan ke dalam harta karena piutang, kita yang ngutangin gitu istilahnya. Sebesar 8.500 dan ada dividen. Dividen ini sebenarnya apa ya? Laba. Pembagian laba modal saham sebesar 5.000. Dan juga ada supply 8.000. Totalnya di sini adalah 69.500. Terus ada kewajiban. Modal usaha tetap 50.000 berada di kewajiban. Laba ditahan juga tetap sebesar 17.500. Sisa hutang perusahaan 2.000. Kenapa tadi di harta tidak ada kas? 14.000. Untuk menghasilkan hasil yang sama, maka hutang yang tadi 16.000 kita bayarkan dari kas harta itu, yaitu sebesar 14.000. Nah, karena 14.000 sudah dibayar oleh kas dan sisanya 2.000. Nanti kita akan menemukan totalnya sama dengan total harta, yaitu 69.500. Seperti itu. Lalu soal selanjutnya bisa dibaca oleh Donita. Jadi, saya mau menjawab soal E115. Di bawah ini adalah informasi keuangan yang terkait dengan operasi Elgato Cruise Company tahun 2020. Di situ ada biaya pemeliharaan dan perbaikan sejumlah $97.000, utilitas 10.000, beban gaji dan upah 144.000, biaya periklanan 3.500, pendapatan tiket 342.000, penghasilan komprehensif lainnya 4.200. Jadi disuruhnya itu siapkan laporan laba rugi 2020 dan perusahaan SA. Next. Jadi jawabannya itu laporan laba rugi Goes SA itu tahun 2020, pendapatan tiketnya itu dikredit sejumlah $342.000. Beban gaji dan upahnya 144.000 di debit. Beban iklannya 3.500 di debit. Beban utilitas 10.000 di debit. Biaya pemeliharaan dan perbaikan 97.000 di debit. Jadi total bebannya itu 254.000 di kredit. Laba ruginya 87.500 di kredit. Sedangkan laporan laba rugi komprehensifnya laba rugi $87.500, pendapatan komprehensif lainnya 4.200, pendapatan komprehensifnya $91.700. Mau menambah dari soal yang terakhir tadi, rumusnya sama seperti apa yang disampaikan sama Latifa. Kalau misalkan rumus laporan laba rugi itu adalah pendapatan dikurangi pengeluaran. Jadi 342.000 ini dikurangi 254.500. Kok diam dulu. Terus cara mencari laporan laba rugi komprehensif yaitu ditambah. Jadi laba rugi kita yang tadi sudah ditemukan 87.500 itu ditambah dengan soal tadi ada pendapatan komprehensif lainnya yaitu 4.200. Jadi hasilnya adalah 91.700. Oke, teman-teman semua, kita udah dengar presentasi tentang penjelasan pengantar akuntansi chapter 2 dari kami kelompok 6. Semoga apa yang kita jelasin itu bisa bermanfaat buat kalian dan apa yang kita jelasin juga bisa buat kalian mengerti walaupun sedikit ada kesalahan kemungkinan ya karena semua orang tidak ada yang sempurna mungkin. Itu aja dari kami semua. Terima kasih atas partisipasinya untuk mendengarkan penjelasan dari kami. Jangan lupa semuanya juga sehat-sehat, jaga kesehatan maksudnya. Karena lagi kayak begini, teman-temanku juga ya, jaga kesehatan.
Kita akan kembali lagi di kelompok partai yang berikutnya. Terima kasih. Halo semuanya. Kali ini balik lagi sama kita kelompok 6. Saya dengan Nia Agustina. Saya dengan Latifah Putri Pawitan. Saya Donita Putri Utami. Saya Balkis Aisyah Handayani. Kita akan membacakan pengantar akuntansi bab atau chapter 3. Oke, jadi kita sekarang langsung ke materi akun jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian adalah entry yang dibuat dalam jurnal umum pada akhir periode akuntansi untuk memperbarui saldo akun. Nah, periode waktu akuntansi ini ada yang sebulan, 3 bulan, ada juga yang setahun. Di sini kita akan mengenal tahun fiskal dan tahun kalender. Tahun fiskal dimulai pada hari pertama suatu bulan tertentu dan berakhir 12 bulan kemudian hari terakhir suatu bulan. Tahun kalender dimulai 1 Januari sampai 31 Desember. Nah, tahun fiskal bisa sama dengan tahun kalender. Tapi tahun fiskal nggak selalu sama tahun kalender. Misalkan tahun fiskal itu mulainya tanggal 1 Agustus, berakhir sampai 31 Juli. Yang selanjutnya, basis akuntansi. Nah, dalam sebuah perusahaan, pada saat mencatat keuangan harus menggunakan basis akuntansi. Ada 2 jenis basis akuntansi, yaitu basis akrual dan kas. Perusahaan menggunakan basis berbeda-beda, dan basis ini ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, akuntansi berbasis akrual, sebuah teknik pencatatan akuntansi yang pencatatannya dilakukan saat terjadinya transaksi walaupun kas belum diterima. Akuntansi berbasis kas adalah sebuah metode pencatatan di dalam akuntansi yang hanya mencatat transaksi jika ada penerimaan atau pengeluaran kas. Di sini ada kelebihan dan kekurangan dari basis akrual dan basis kas. Nah, yang pertama, kelebihan dari basis akrual, lebih mudah mengukur aset, kewajiban, dan ekuitas. Informasinya juga lebih akurat karena setiap terjadi transaksi dilakukan pencatatan. Lalu, kelebihan basis kas itu, sebuah pendapatan langsung bisa diakui saat kas diterima, tidak memiliki resiko pendapatan yang tidak dapat ditagih. Lalu, kekurangan basis akrual itu, kas hasil transaksi tidak bisa ditentukan kapan bisa diterima dan memiliki resiko pendapatan yang tidak dapat tertagih. Kekurangan basis kas, yaitu informasi yang diberikan tidak akurat karena hanya menunjukkan posisi keuangan pada saat itu saja. Yang selanjutnya, ada prinsip pengakuan pendapatan dan pengakuan biaya. Pengakuan pendapatan menyatakan bahwa pendapatan harus diakui dan dicatat pada saat realisasi atau dapat direalisasikan, apapun ketika itu diperoleh, terlepas dari apakah kas dari transaksi itu sudah diterima atau tidak. Nah, contohnya itu, kita memberi layanan jasa atau barang ke pelanggan pada tanggal 30 Juni. Nggak dibayar, dibayarnya bulan Juli. Nah, pencatatan transaksi pada laporan tetap transaksi bulan Juni, bukan yang bulan Juli. Nah, lalu ada pengakuan biaya. Pengakuan biaya merupakan metode pencatatan biaya yang terkait dengan kenyataan bahwa biaya harus diakui pada periode yang sama dengan pendapatan terkait. Yang selanjutnya, kenapa sih jurnal penyesuaian itu dibutuhkan? Karena ada 3 alasan. Yang pertama, beberapa peristiwa tidak dicatat setiap hari karena tidak efisien untuk melakukannya. Yang kedua, beberapa biaya tidak dicatat selama periode akuntansi karena biaya ini kedaluarsa dengan berlalunya waktu dan bukan sebagai akibat dari transaksi harian yang berulang. Contohnya itu biaya gedung dan peralatan, biaya sewa. Jadi kan bulan depan udah kedaluarsa. Lalu yang ketiga, beberapa item mungkin tidak tercantum. Selanjutnya, ada jenis-jenis jurnal penyesuaian.
Nah, jenis-jenis jurnal penyesuaian itu ada 2 jenis, ada deferral dan akrual. Kalau deferral itu menyesuaikan transaksi di mana uang sudah terlibat dalam transaksi tersebut. Udah dibayar, udah diterima. Kalau akrual, uang belum terlibat dalam transaksi, jadi belum bayar atau belum diterima. Nah, deferral ini ada 2. Yang pertama biaya dibayar di muka, yang kedua ada pendapatan diterima di muka. Akrual ada 2, yang pertama pendapatan yang masih harus dibayar, dan yang kedua biaya yang masih harus dibayar. Nah, di sini kita akan mengetahui tentang jurnal penyesuaian deferral. Biaya dibayar di muka. Biaya yang dibayar tunai sebelum digunakan atau dikonsumsi. Jadi, waktu kita memesan sesuatu, baik barang atau jasa, kita itu bayar duluan walaupun si barang atau jasanya belum kita dapat. Nah, di sini biaya dibayar di muka. Asetnya itu kita dikredit, biayanya itu bertambah jadi di debit. Ulang lagi. Perlengkapan. Perlengkapan ini gambarnya yang di sebelah kiri. Nah, di sini kita lihat supplies-nya itu dia menurun, ada di kredit, dan bebannya itu biayanya ada di debit. Supplies-nya di kredit. Lalu yang selanjutnya ada asuransi. Gambar sebelah kanan. Nah, asuransi ini untuk melindungi diri dari kebakaran, pencurian, dan kejadian tak terduga. Bisa kita lihat biaya asuransi ini meningkat. Beban itu kan kalau meningkat di debit, jadi ada di debit. Lalu asuransinya, biaya asuransinya menurun, itu di kredit. Selanjutnya, di sini ada penyusutan. Penyusutan adalah proses pengalokasian harga perolehan aset ke beban selama penggunaannya. Nah, di sini biaya penyusutan meningkat, ada di debit, dan akumulasi penyusutan peralatan meningkat juga ada di kredit. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Balkis. Selanjutnya, ada pendapatan diterima di muka. Ketika perusahaan menerima uang tunai sebelum jasa dilakukan, mereka mencatat kewajiban dengan meningkatkan kredit akun kewajiban yang disebut pendapatan diterima di muka. Dengan kata lain, perusahaan sekarang memiliki kewajiban kinerja untuk mengalihkan layanan kepada salah satu pelanggannya. Pembayaran diterima di muka adalah kebalikan dari biaya dibayar di muka. Memang, pendapatan diterima di muka ini, pembukuan satu perusahaan kemungkinan besar merupakan biaya yang dibayar di muka atas pembukuan perusahaan yang telah melakukan pembayaran. Misalnya, sebuah perusahaan menerima pembayaran atas servis yang akan dilakukan dalam periode akuntansi yang akan datang meningkatkan kredit. Akun pendapatan diterima di muka untuk mengakui liabilitas atau utang yang ada di perusahaan, kemudian mengakui pendapatannya pada saat melakukan layanan. Selama periode akuntansi, tidak praktis untuk membuat jurnal harian saat perusahaan melakukan jasanya. Sebaliknya, perusahaan menunda pengakuan pendapatan hingga proses penyesuaian, kemudian perusahaan membuat jurnal untuk mencatat pendapatan atas jasa yang dilakukan selama periode tersebut dan untuk menunjukkan kewajiban yang tersisa pada akhir periode akuntansi. Oleh karena itu, jurnal penyesuaian untuk pendapatan diterima di muka menghasilkan penurunan debit ke akun kewajiban dan peningkatan kredit ke akun pendapatan. Akuntansi untuk pembayaran diterima di muka. Contohnya, sewa, majalah langganan, simpanan pelanggan untuk layanan di masa mendatang. Terus ada alasan penyesuaian. Pendapatan diterima di muka yang dicatat dalam akun kewajiban sekarang diakui sebagai pendapatan atas jasa yang dilakukan.
Selanjutnya ada akun sebelum penyesuaian. Itu yang di bagian ketiga. Kewajiban dibesarkan, pendapatan dikecilkan. Yang terakhir ada jurnal penyesuaian, kewajiban didebit dan pendapatan dikredit. Selanjutnya ada ilustrasi 311. Kewajiban pendapatan layanan diterima di muka menunjukkan saldo 800. Jumlah itu mewakili sisa layanan periklanan YZC yang wajib dilakukan di masa depan. Sementara itu, pendapatan jasa menunjukkan total pendapatan yang diakui pada bulan Oktober, 10.400 tanpa penyesuaian. Pendapatan dan laba bersih dikecilkan dengan 400 dalam laporan laba rugi. Lebih dari kewajiban akan dibesarkan dan ekuitas dikurangi 400 pada laporan posisi keuangan 31 Oktober. Selanjutnya ada pendapatan yang masih harus dibayar. Pendapatan untuk jasa yang dilakukan tetapi belum dicatat pada tanggal laporan merupakan pendapatan yang masih harus dibayar. Pendapatan yang masih harus dibayar dapat bertambah dengan berlalunya waktu, seperti dalam kasus pendapatan bunga. Ini tidak tercatat karena perolehan bunga tidak melibatkan transaksi harian. Jurnal penyesuaian mencatat piutang yang ada pada tanggal atas jasa yang dilakukan selama periode tersebut. Sebelum penyesuaian, baik aset dan kurang. Seperti pada ilustrasi 3.13, jurnal penyesuaian untuk pendapatan yang masih harus dibayar menghasilkan peningkatan debit ke akun aset dan peningkatan kredit ke akun pendapatan. Selanjutnya, beban yang masih harus dibayar. Beban yang terjadi tetapi belum dibayar disebut biaya yang masih harus dibayar. Contohnya ada bunga, pajak, dan gaji. Perusahaan melakukan penyesuaian atas biaya yang harus dibayar untuk mencatat kewajiban yang ada pada tanggal laporan posisi keuangan dan untuk mengakui beban yang Ilustrasi 3.16, jurnal penyesuaian untuk biaya yang masih harus dibayar muncul dalam peningkatan debit ke akun pengeluaran dan peningkatan kredit ke akun kewajiban. Selanjutnya, bunga yang masih harus dibayar. Jumlah bunga yang dicatat ditentukan oleh 3 faktor. Yang pertama, nilai nominal wesel. Yang kedua, tingkat bunga yang selalu dinyatakan sebagai tingkat tahunan dan lamanya wesel beredar. Gaji dan upah yang masih harus dibayar. Perusahaan membayar untuk beberapa jenis pengeluaran, seperti gaji karyawan setelah pelayanan dilakukan. YZC Advertising membayar gaji pada 26 Oktober untuk 2 minggu pertama kerja karyawannya. Pembayaran gaji berikutnya tidak akan berlaku hingga 9 November seperti pada gambar 3.19. 3 hari kerja tersisa di bulan Oktober pada tanggal 29 sampai 31 Oktober. Selanjutnya ada ringkasan hubungan dasar. Pada ilustrasi 3.22 merangkum 4 tipe dasar jurnal penyesuaian. Yang pertama berdasarkan jenis penyesuaian, akun sebelum penyesuaian, dan jurnal penyesuaian. Pada jenis penyesuaian ada biaya dibayar di muka, aset terlalu tinggi, biaya tidak terlalu tinggi, jurnal penyesuaian, biaya di debit, aset di kredit atau aset kontra. Selanjutnya ada pendapatan diterima di muka, kewajiban pendapatan dikecilkan, kewajiban di debit, pendapatan di kredit, pendapatan yang masih harus dibayar, akun sebelum penyesuaiannya, aset dikecilkan, pendapatan dikurangi. Pada jurnal penyesuaian, aset di debit, pendapatan di kredit. Biaya yang masih harus dibayar, akun sebelum penyesuaiannya adalah biaya dikecilkan, kewajiban dikurangi. Pada jurnal penyesuaian, biaya di debit, kewajiban di kredit. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Donita. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang akun penyesuaian. Yang pertama ada akun penyesuaian, yaitu salah satu proses dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan, di mana akun-akun tertentu disesuaikan melalui prosedur tertentu. Jadi kayak pengelompokan seperti itu. Nah, ini di bawah ada contoh akun penyesuaiannya. Terus apa sih
gimana sih caranya untuk maksudnya kayak akun penyusun ini seperti kayak jurnal umum ya. Jadi kita punya peraturan atau awalnya gimana step by stepnya. Itu yang pertama ulangin deh. Kok aku jadi ini adalah salah satu syarat untuk masuk ke jurnal penyesuaian atau akun penyesuaian, yaitu yang pertama adalah ayat jurnal penyesuaian tidak boleh melibatkan debit atau kredit. Yang kedua, mengevaluasi apakah penyesuaian masuk akal. Yang ketiga, periksa kembali semua perhitungan dengan benar-benar ini ke sini itu harus jelas karena nanti akan di neracanya akan berbeda. Terus yang keempat, setiap jurnal penyesuaian mempengaruhi laporan kasus, akun posisi keuangan, satu akun laporan laba rugi. Next. Nah, setelah kita masuk ke jurnal umum tadi, kita langsung posting ke buku besar atau general ledger. Ini contohnya, contoh buku besar, contoh penulisan buku besar. Dan saya akan menjelaskan perbedaan antara jurnal umum atau general journal dengan buku besar atau general ledger. Yang pertama yaitu jurnal umum ini adalah jurnal umum dianggap sebagai buku masuk awal. Jadi semua transaksi yang acak hadul itu kita masukkan dulu ke dalam jurnal umum. Setelah itu masukkan ke buku besar. Nah, buku besar ini adalah file atau buku yang digunakan untuk menyimpan catatan dari semua akun yang relevan. Jadi kayak seperti di di masing-masing kelompok gitu, masing-masing akun misalnya kas dengan kas, piutang dengan piutang, nah itu. Next. Nah, setelah kita posting ke buku besar tadi, kita bisa mempersiapkan neraca saldo yang disesuaikan. Nah, ini neraca saldo. Jadi setelah kita mencatat kas dengan kas, mencatat buku besar, kita langsung pindah neraca saldo ini juga semua transaksi dia masuknya ke debit atau kredit, itu lebih jelasnya neraca perbedaannya di situ. Lalu selain semua itu, kita menyiapkan laporan keuangan untuk di-record. Jadi ini ada laporan keuangan disusun dengan urutan sebagai berikut. Pertama, laporan laba rugi. Yang kedua, laporan laba yang ditahan, juga disebut pernyataan ekuitas pemilik. Yang ketiga, laporan saldo. Yang keempat, laporan arus kas. Nah, ini ada contoh laporan keuangan hampir sama dengan saldo, cuman di laporan keuangan ini kita bisa benar-benar tahu pendapatan kita yang bersih itu berapa. Seperti itu. Lanjut akan teman saya akan menjelaskan penjelasan berikut. Jadi, ada ringkasan hubungan penyelesaian penyesuaian tambahan. Jadi dibagi dua, ada yang dibayar di muka dan ada juga pendapatan diterima di muka. Jadi yang dibayar di muka itu, pertama, ada yang dibayar di muka yang awalnya dicatat dalam akun aset telah digunakan, yaitu asetnya dibesarkan dan biayanya diremehkan. Yang kedua, ada biaya dibayar di muka yang awalnya dicatat dalam akun aset belum digunakan. Jadi asetnya itu dikecilkan dan biayanya dibesarkan. Yang kedua, ada pendapatan diterima di muka. Yang pertama itu pendapatan diterima di muka awalnya dicatat, sekarang diakui sebagai pendapatan. Yang kedua, pendapatan diterima di muka yang semula dicatat dalam akun pendapatan masih merupakan pendapatan diterima di muka. Terus ada kualitas informasi yang berguna. Jadi baru-baru ini ada IASB menyelesaikan proyek di mana dalam mengembangkan kerangka kerja konseptual untuk dijadikan dasar standar akuntansi di masa depan. Jadi dia punya prinsip-prinsip dalam pelaporan keuangan. Yang pertama itu
mengukur prinsip, yang kedua prinsip biaya historis, yang ketiga prinsip nilai wajar, yang keempat prinsip pengakuan pendapatan, yang kelima prinsip pengakuan biaya, penuh. Terus yang terakhir ada kendala biaya. Kendala biaya memberikan informasi itu mahal. Dalam memutuskan apakah perusahaan harus diminta untuk menyediakan jenis informasi tertentu, pembuatan standar akuntansi mempertimbangkan kendala biaya. Ia menimbang biaya yang akan dikeluarkan oleh perusahaan untuk memberikan informasi terhadap manfaat yang akan diperoleh pengguna laporan keuangan dari ketersediaan informasi tersebut. Kali saya akan membahas soal chapter 2, latihan E2.8 LO4, yaitu soalnya adalah transaksi yang dipilih untuk perawatan anjing Shopee adalah sebagai berikut selama bulan Maret. Bulan Maret tanggal 1 membayar sewa bulanan sebesar 1.200. Maret tanggal 3 melakukan layanan sebesar 160 di akun. Tanggal 5 melakukan layanan untuk uang tunai sebesar 75. Tanggal 8 membeli peralatan seharga 600. Perusahaan membayar tunai 90 dan sisanya ada di akun. Tanggal 12 menerima uang tunai dari pelanggan yang ditagih pada tanggal 3 Maret. Tanggal 14 membayar gaji dan upah kepada karyawan sebesar 525. Tanggal 22 utilitas yang dibayar 72. Tanggal 24 meminjam 500 dari Creation State Bank dengan tanda tangan kontrak. Tanggal 27 membayar 220 untuk layanan perbaikan pipa ledeng. Tanggal 28 jumlah saldo yang dibayarkan dari pembelian peralatan pada tanggal 8. Terus tanggal 30 bayar sebesar 16. Ini maksudnya adalah buat jurnal transaksi. Saya jelaskan tadi yaitu jurnal umum. Nah ini ya, kita masukkan. Di sini ada tabel tanggal, dan penjelasan, referensi, debit, dan kredit. Kita mulai masukkan transaksi yang pertama, yaitu tanggal 1, biaya sewa. Ini di debit, kasnya di kredit. Untuk tanggal 3, piutang dagang sebesar 160 di debit, dan pendapatan layanannya di kredit 160 juga. Terus ada kas masuk 5 Maret dan pendapatan layanan kredit 75. Tanggal 8 peralatan sebesar 600 di debit dan kasnya berada di kredit sebesar 90. Utang dagangnya berarti kita masih punya 310 ada di kredit. Dan utang 12 ada kas masuk sebesar 160 dan utang sebesar 160 kredit juga. 14 beban gaji dan upah karyawan sebesar 525 di debit dan kas 525. Tanggal 22 beban utilitas 72 sebesar 70. Tanggal 24 ada kas 1.500 di debit dan utang wesel 1.500 di kredit. Tanggal 27 biaya layanan 220 ada di debit dan kasnya ada di 8 utang dagang sebesar kas yang sebesar 500 berada di kredit. 33 ada akuntansi membayar sebesar 1.000 dan kredit. Ini udah Selanjutnya
Ada soal nomor 2.12 LO2 sama 4. Akun T di bawah ini meringkas buku besar dari landscape Negrid pada akhir bulan pertama operasi. Kas, bulan 4 tanggal 1 di debit sebanyak 14.000, 4 bulan 12, salah, bulan 4 tanggal 12. Iya. Selanjutnya ada soal 2.12 LO2 sama 4. Akun T di bawah ini meringkas buku besar dari landscape Negrid pada akhir bulan pertama operasi. Kas, bulan 4 tanggal 1, 14.000. Bulan 4 tanggal 12, 900. Bulan 4 tanggal 29, 400. Bulan 4 tanggal 30, 1.000. Di debit. Nah, bulan 4 tanggal 15, 1.300. 4 bulan 4 tanggal 25 di kredit 1.500. Selanjutnya ada piutang usaha. Bulan 4 tanggal 7 3.000 di debit, bulan 4 tanggal 29 400 di kredit. Perlengkapan, bulan 4 tanggal 4 1.800 di debit. Utang usaha bulan 4 tanggal 25 1.500 di debit. Bulan 4 tanggal 15, 1.800 di kredit. Pendapatan layanan diterima di muka, bulan 4 tanggal 30, 1.000 di kredit. Modal saham bulan 4 tanggal 1, 14.000. Pendapatan layanan, bulan 4 tanggal 7, 3.000 di di kredit. Bulan 4 tanggal 12, 900 di kredit. Beban gaji dan beban upah, bulan 4 tanggal 15, 1.300 di debit. Instruksi, siapkan jurnal umum lengkap termasuk penjelasan dari mana posting ke kas dilakukan, dan siapkan neraca saldo pada 30 April 2020. Nah, jurnal umumnya bulan April tanggal 1, kas 14.000 di debit, modal saham 14.000 di kredit. Perlengkapan tanggal 4, perlengkapan utang usaha 1.800 di kredit. Tanggal 7, piutang usaha 3.000 di debit, pendapatan layanan 3.000 di kredit. Tanggal 12, kas 900 di debit, pendapatan layanan 900 di kredit. Tanggal 15, beban gaji dan upah 1.300 di debit, kas 1.300 di kredit. Tanggal 25, utang usaha 1.500 di debit, kas 1.500 di kredit. Tanggal 29, kas 400 di debit, piutang usaha 400 di kredit. Tanggal 30, kas 1.000 di debit, pendapatan layanan diterima di muka 1.000 di kredit. Landscape Negrid, neraca saldo 30 April 2020, kas 13.500 di debit, piutang usaha 2.600 di debit, perlengkapan 1.800 di debit, utang usaha 300 di kredit, pendapatan layanan diterima di muka 1.000 di kredit, modal saham 14.000 di kredit, pendapatan layanan 3.900 di kredit, beban gaji dan upah 1.300 di debit, dan hasilnya total keseluruhan 9.200. Soal selanjutnya adalah P2.5 LO1 2, 3, 4. The Sun Theater akan mulai beroperasi pada bulan Maret. Matahari akan unik karena hanya menampilkan 3 fitur dari film bertema sekuensial. Pada tanggal 1 Maret, buku besar Sun menunjukkan nomor 140, tanah 24.000 won, nomor 145, bangunan, tempat konsesi, ruang proyeksi, loket tiket, dan layar, 10.000 won, nomor 157, peralatan, 10.000 won, nomor 311, modal saham biasa, 40.000 won, selama bulan Maret. Peristiwa dan transaksi berikut terjadi jumlahnya dalam ribuan. Maret tanggal 2, menyewa 3 film kungfu panda untuk ditayangkan selama 3 minggu selama pertama bulan Maret. Sewa film adalah 3.500 won, 1.500 won telah dibayar tunai, dan 2.000 won akan dibayar pada 10 Maret.
Tanggal 3 memesan 3 film Batman untuk ditayangkan 10 hari terakhir bulan Maret. Biayanya 2.100 won per malam. 200 won per malam. Tanggal 9 menerima uang tunai 4.300 won dari penerimaan. Tanggal 10 saldo yang dibayarkan atas sewa film Kung Fu Panda dan 2.100 won pada hutang 1 Maret. Sun Theater mengontrak Soubin untuk mengoperasikan stand konsesi. Bin harus membayar 15% dari penerimaan konsesi kotor. Dibayarkan setiap bulan untuk sewa konsesi. Biaya iklan dibayar 900 won. Tanggal 12, tanggal 20 menerima film Batman dan membayar biaya sewa sebesar 2.000 won. Tanggal 31 gaji dibayar 3.100. Tanggal 31 lagi menerima laporan dari Soubin untuk menunjukkan tanda terima dari konsesi 6.000 won dan saldo jatuh tempo Star Theater 900 won. 6.000 won dikali 15% untuk bulan Maret. Bin membayar setengah dari saldo jatuh tempo dan akan mengirimkan sisanya pada tanggal 5 April. Selain perhitungan dan diidentifikasi di atas, bagan akun termasuk nomor 112 piutang usaha, nomor 400 pendapatan jasa, nomor 429 pendapatan sewa, nomor 610 beban periklanan, nomor 726 beban gaji dan upah, nomor 729 sewa biaya. Instruksinya, yang pertama, yang A, masukkan saldo awal buku besar, masukkan tanda centang di kolom referensi buku besar untuk saldo awal. Yang B, buatlah jurnal untuk transaksi bulan Maret. Sun mencatat pendapatan masuk sebagai pendapatan jasa, sewa tempat konsesi sebagai pendapatan sewa, dan biaya sewa film sebagai biaya sewa. Yang C, posting entry jurnal bulan Maret ke buku besar. Asumsikan bahwa semua entry dipostingkan dalam halaman satu jurnal. Yang D, siapkan neraca saldo pada 31 Maret 2020. Total neraca saldo 64.100 won. Yang A itu masukkan saldo awal buku besar. Dicentang di kolom referensi buku besar untuk saldo awal. Nah, ini jawaban yang A. Referensinya udah dicentang, buku besarnya udah ada, sesuai sama soal yang tadi. Dan yang B, ada jurnal umum yang sudah dibuat. Seperti ini hasilnya. Selanjutnya, jadi yang saya itu posting entry jurnal. Jadi di sini ada tabelnya. Yang pertama ada buku besar. Yang kedua ada pendapatan layanan. Terus yang D, siapkan neraca saldo pada 31 Maret. Di sini ada tabel neraca saldo 31 Maret. Ada kas, piutang usaha, tanah, bangunan, peralatan, utang usaha, modal saham, pendapatan layanan, pendapatan sewa, beban iklan, dan beban gaji dan upah. jadi itulah presentasi dari kelompok kami tentang akun jurnal penyesuaian dan soal bab 2. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Semoga presentasi kami bisa bermanfaat.